pada IR dan IF. Jadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari saudara IR telah datang menemui penyidik dan saat itu disampaikan kalau permohonan RJ dari para terlapor ditolak oleh pelapor. Selanjutnya apa? Selanjutnya penyidik akan melakukan asesmen ketika sudah ada keputusan bahwa permohonan RJ ditolak, maka penyidik akan melakukan asesmen terhadap perkara ini, melakukan gelar perkara untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tentunya penyidik sedang menyusun semua kelengkapannya, menyesuaikan dengan bukti temuan fakta dengan peraturan-peraturan yang menjadi landasan penyidik untuk melakukan penyidikan. Jelas tadi ketika permohonan RJ kita diberi ruang, apakah dari terlapor meminta RJ, tentunya diberikan ruang, disampaikan kepada pelapor, dan minggu lalu disampaikan oleh pelapor melalui penyidik kepada pemohon bahwa permohonan RJ-nya ditolak, tidak dapat diterima. Tentunya Polri akan profesional melanjutkan perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan dari saudari WM. Insanul siapa sih tim kreatifnya? Zaman sekarang ada yang namanya prompter. Kalau lu nggak bisa ngafal naskah, pakai prompter. Jadi mata lu nggak pelarak, kelihatan banget lu baca teksnya. Kita yang nonton juga jadinya bisa tahu kalau permintaan maaf lu, klarifikasi lu itu nggak tulus, bro. Gue orang Palembang, didikan orang tua gue keras. Kalau lu punya salah, lu harus bertanggung jawab secara gentleman. Lu samperin orang tuanya, lu gentle datang ke sana, terserah lu mau diapain sama keluarganya, sama orang tuanya, karena lu emang salah. Karena orang tua itu kalau anaknya sakit, orang tua ini 100 kali lipat lebih sakit dari yang dirasain sama anaknya. Jadi lu datang, Pak Bu, maaf ya saya nyakitin Mawa nih, saya udah bikin huru-hara se-Indonesia Raya. Jadi nggak perlu lu setting bikin video permintaan maaf kayak gitu kayak Willy Salim, lu kebanyakan settingan. Bapak pengacara Insanul yang terhormat, kita jangan disuruh doain Insanul, nggak mau, enggak. Kita doain Kamawa, biar Kamawa tetap ninggalin dia, tetap maju, biar Insanul sama Inara pakai baju oren. Insanul jangan so-soan milih, jangan, udah cocok dah tuh berdua, cocok, skenarionya cakep, pal. Udah, urusannya udah bukan sama Kamawa lagi, sama penciptanya, denger gak? Sama penciptanya, jadi Kamawa udah gak ada urusan sama lu berdua. Gemas banget gua kemarin petenteng I love you Mawa, I love you Inara loh. Kenapa mbak-mbak pelakor dan emas-emas yang ahli selingkuh mereka sering membela diri dan merasa tidak salah? Jawabannya disampaikan dari ulama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa hukuman terberat dari para ahli maksiat adalah tercabutnya keimanan dan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan heran teman-teman semuanya, karena itu sudah menjadi hukuman paling berat dari Allah Subhanahu wa taala, merasa benar, merasa tidak salah, ya kan? Membela diri dan bahkan hilang rasa malunya ketika mereka menjadi pelaku-pelaku kemaksiatan. Tugas kita doakan mereka. Semoga Allah berikan hidayah dan jangan sampai menyesal di kemudian hari karena lupa bahwa keadilan Allah itu ada. Kembali lagi bersama saya di Serba Serbi Viral. Melakukan nikah siri dengan seseorang yang sudah beristri, mungkin dari segi agama apakah pernikahan itu sah atau tidak, sedangkan si laki-laki tidak meminta izin kepada pihak istri pertama. Oke, baik. Kalau dari sisi syarat rukun ya, rukun nikah dulu ya. Rukun nikah itu kan ada 5. Ada calon pengantin laki-laki, ada calon pengantin wanita, ada wali nikah, dan ada 2 orang saksi, kemudian ada ijab dan kabulnya, ada pengucapan ijab dan kabul. Kemudian ada satu lagi yang nggak masuk dalam rukun tapi wajib dalam sebuah akad, itu adanya mas kawin. Nah, selama 6 ini terpenuhi dalam sebuah akad ya, akad nikah, itu
dapat dipastikan itu sah selama ini terpenuhi 6 ini. Bedanya nikah siri sama nikah resmi tercatat di KUA itu hanyalah pencatatannya. Ya, kalau nikah siri itu artinya dia diam-diam tidak dicatatkan di KUA, tapi kalau langsung di KUA itu artinya dia resmi gitu, langsung dicatatkan di dokumen negara gitu ya pernikahannya. Cuman kalau terkait izin ya, izin dengan istri pertama itu baik nikah siri maupun nikah resmi kudunya harus punya izin, karena satu, nikah itu kan tujuannya untuk apa dulu, ya kan? Ya kan dalam Al-Quran itu ditegaskan Allah bahwa tujuan nikah itu adalah untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan gitu ya. Pasangan itu sendiri yang mendapatkan kedamaian, kebahagiaan bersama pasangannya. Jadi kalau sekiranya kita nikah diam-diam gitu, nggak ada restu dari istri pertama, khawatir saya tujuan nikahnya nggak tercapai. Misalnya tadi ketenangan nih, kedamaian itu ketika dia lagi di pos 2 misalnya, pasti dia was-was, nggak tenang dan segala macam. Dan khawatirnya kalau misalnya diketemukan misalnya istri pertama, istri kedua itu bertemu, pasti nanti akan terjadi keributan. Ya belum lagi nanti soal anak dan segala macamnya gitu ya, kasih sayangnya, ya perhatiannya kepada pasangan, kepada anak dan segala macamnya itu nanti akan berefek, akan berimbasnya ke sana. Jadi kalau menurut saya pribadi sih ya, mau itu tercatat mau tidak tercatat ya, siri ataupun tercatat di KUA ya, kudunya harus di minta dulu lah ya, restu, minta izin gitu dari istri yang pertama supaya enak, nyaman gitu ketika kita menjalankan ibadah. Dan poligami ini ya memang dalam Al-Quran juga Allah tegaskan bahwa kalau nggak sanggup, kata Allah, dan sekali-kali kamu nggak bakal sanggup, kata Allah, Allah sendiri sanksi gitu untuk kita berlaku adil kepada pasangan-pasangan kita yang lebih dari satu gitu ya. Karena boleh jadi dia bisa adil dari sisi materinya, tapi dari sisi batin, perhatian, kasih sayang ya mungkin saja nggak bisa gitu ya. Nah, jadi ya diharapkan sih kalau misalnya ada warga yang mau nikah baik siri maupun resmi itu ya harus ada izin lah, restu dari istri yang pertama. Terakhir Pak Ustaz, diketahui kan bahwa Inara ini seorang janda. Syarat-syarat nikah kan harus ada wali. Apakah anak bisa jadi wali untuk pernikahan tersebut? Oh nggak bisa. Kalau anak itu nggak bisa jadi wali. Kalau jadi saksi boleh. Ya, jadi kalau wali bagi seorang perempuan itu kan ada 19 baris wali. Ya kalau misalnya kita bisa urut dari urutan yang pertama itu dari ayah kandung. Ayah kandung nggak ada, kakek kandung. Kakek kandung nggak ada, buyut kandung. Buyut kandung nggak ada, saudara kandung laki-laki. Semuanya turunan bapak, baris turunan bapak ke atas, ke bawah, ke samping. Jadi laki-laki semua. Kemudian saudara kandung nggak ada, saudara satu ayah. Saudara satu ayah nggak ada, keponakan, anak saudara kandung yang laki-laki. Kemudian urutan berikutnya anak saudara satu ayah. Kemudian saudara ayah kandung, paman, pakde gitu ya. Kemudian saudara ayah seayah gitu ya. Kemudian anak saudara ayah kandung, anak saudara ayah seayah. Kemudian saudara kakek kandung. Kemudian saudara kakek seayah. Anak saudara kakek kandung, anak saudara kakek seayah. Kemudian berikutnya saudara buyut kandung, saudara buyut seayah. Anak saudara buyut kandung, anak saudara buyut seayah. Jadi 19 baris wali ini lah yang nanti bisa menjadi wali bagi seorang perempuan yang akan nikah. Kalau misalnya dari urutan pertama sampai terakhir itu nggak ada, namanya qat'ul wali, terputus baris walinya, maka wali seorang perempuan ini adalah wali hakim. Gitu, wali hakim itu sesuai dengan amanah undang-undang itu adalah kepala KUA, gitu ya, di mana akan melaksanakannya pernikahan. Boleh minta diterangkan syarat-syarat untuk menikah apa aja yang harus dipersiapkan? Adapun syarat administrasi ya, syarat administrasi untuk warga yang mau menikah itu ada beberapa syarat ya. Di antaranya dia harus
melampirkan KTP, ya kan, fotokopi ya, fotokopi KTP, fotokopi KK, akta kelahiran, kemudian dia juga harus ada pengantar dari kelurahan, N1 dan PM1-nya, kemudian ada kalau khusus untuk warga Jakarta itu harus ada surat sertifikat layak nikah namanya, layak kawin dari puskesmas. Kemudian dia ada juga melampirkan kalau memang belum pernah menikah, dia ada surat pernyataan di atas materai menyatakan bahwa dia belum pernah menikah. Tapi kalau memang sudah pernah menikah, dia harus melampirkan akta cerainya ya, yang asli sama salinan putusan cerainya. Atau kalau ditinggal meninggal oleh pasangannya, ada surat keterangan kematian suami atau istrinya gitu. Kemudian ada foto juga warna 2x3 4 lembar dan 4x6 2 lembar masing-masing. Kemudian tentunya fotokopi KTP orang tuanya masing-masing ya, bapak dan ibu para calon ini. Kemudian ada KTP, fotokopi KTP saksi dari masing-masing, dari calon pengantin laki, calon pengantin pria, bersama calon pengantin wanita. Kemudian ada fotokopi KTP wali nikah bagi perempuan yang misalnya udah ditinggal oleh orang tuanya misalnya ya. Ya mungkin itu ya, mungkin kalau syarat administratif ya bagi warga yang mau menikah secara tercatat di kantor urusan agama. Kemudian kalau misalnya dia mau nikahnya di luar wilayah domisilinya, misalnya dia keluar kecamatan ya, misalnya dia tinggalnya di daerah Kebonjeruk tapi mau nikahnya di daerah Kembangan, maka dia harus melampirkan juga surat rekomendasi nikah dari kantor urusan agama tempat dia domisili, yaitu di KUA Kebonjeruk. Ustaz, di wilayah hukum Indonesia poligami itu bisa juga atau tidak sih? Boleh, jadi kita pemerintah yang mengakomodir bagi warga yang memang memenuhi syarat untuk menikah berpoligami gitu ya. Ya cuman ada batasan, maksimalnya 4, lebih dari 4 nggak boleh, harus salah satunya dicerai dulu gitu ya. Selama mereka memenuhi syarat ya kita. Baiklah, maka dapat kita simpulkan selegram Audatina Mawa kembali menjadi perhatian publik di tengah polemik rumah tangganya dengan Ihsanul Fahmi. Lewat unggahan di media sosial, Mawa menyampaikan curahan hati yang syarat makna tentang kehidupan, keikhlasan, dan kekuatan seorang ibu. Dalam unggahan terbarunya di Instagram, Mawa menuliskan pesan reflektif yang menyinggung soal pentingnya menjaga hati dan tidak menyakiti orang lain. Mawa menilai hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kebencian dan perbuatan buruk. Bagiku hidup itu terlalu singkat untuk jadi jahat atau menyakiti orang lain. Mungkin hari ini kita tertawa di atas air mata orang lain, tapi percayalah, bumi ini berputar, tulis Mawa. Dan juga mengingatkan bahwa setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan pada waktunya. Menurutnya, manusia memiliki batas kesabaran, sementara Tuhan Maha mendengar dan Maha melihat segala sesuatu yang terjadi. Mawa turut menyinggung soal hawa nafsu yang dapat menghancurkan diri sendiri jika tidak dikendalikan. Dia mengajak siapapun untuk tetap menjaga sikap dan hati dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Tak hanya berbicara tentang dirinya, Mawa juga menyampaikan permintaan maaf kepada sang anak yang harus ikut merasakan rumitnya persoalan rumah tangga orang tuanya. Seberat dan serumit apapun dunia Uma akan berikan yang terbaik buat kamu, tulisnya penuh haru. Mawa menegaskan bahwa fokus utamanya kini adalah memperjuangkan kebahagiaan sang anak, sekaligus membangun kehidupan yang lebih baik ke depannya. Sebelumnya, Ihsanul telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui akun Instagram miliknya. Dalam pernyataannya, Ihsanul mengakui kesalahan besar yang dia lakukan dengan memilih jalan poligami. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.